Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan masih di bab yang sama, yaitu zikrullah wa fawaituhu, tentang zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan faidah-faidahnya atau manfaat-manfaatnya. Ada 100 dan 10 diantaranya sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Tapi sebagai muqaddimah ingin juga menyampaikan kepada kita semuanya bahwa insyaallah Jirolu ini dino Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 2, 3, 4 hari lah kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Maka mengingatkan, saling menasihatkan pada diri kita dan semuanya bahwa kita harus punya target. Jangan sampai pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, dari mulai kita balik sampai hari ini, berarti ini umurnya 20 tahun, berarti 20 tahun, 40, 30 tahun, berarti kan 15 kali kita terlewati oleh kita Ramadan. Dan selalunya di akhir Ramadan kita kurang maksimal. Bahkan mungkin sebagian dari kita merasa bahwa Ramadan yang kita lewati, yang kita lalui ini hampir-hampir kualitas ibadahnya sama. Hanya yang membedakan dengan hari-hari yang lain adalah kita di Ramadan ini puasa. Selebihnya padha wae. Naudzubillah. Maka target kita tahun ini atau bulan yang akan datang, bulan Ramadan ini, masing-masing kita harus punya target. Ramadan ini jangan hanya terlewati oleh kita tanpa ada asar sedikit pun. Kita harus bisa membedakan antara bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan ini adalah tolak ukur untuk 11 bulan berikutnya. Maka pastikan bahwa bulan Ramadan yang akan datang ini kita punya target. Karena kalau kita tidak punya target untuk bulan ini, moga-moga ahlan wa sahlan. Kalau kita nggak punya target, ya nggak punya target, maka bulan atau Ramadan itu akan lewat begitu saja. Tapi kalau kita punya target, katakanlah misalnya bahwa bulan ini atau Ramadan ini kita akan khatam sekian kali. Satu contoh misalnya urusan Quran atau tajwid Quran. Ada ziyadah, ada murojaah, ada tilawah, ada mungkin target khatam. Nek khatam pengen piro? Kita pengen khatam berapa kali? Ya pastikan 3 kali, 4 kali, 5 kali, berapa? Itu ditulis, ditarget, benar-benar ditarget. Itu tilawahnya atau khatamnya. Kemudian tilawahnya sehari mau berapa? Nah, sehari mau berapa ini kaitannya erat sekali dengan target yang awal. Kita ingin khatam berapa kali. Itu urusan khatam, urusan tilawah. Sekali lagi, kalau tidak ada target, maka kita akan lewat begitu saja. Ramadan 30 hari itu ya lewat begitu saja. Itu satu contoh misalnya urusan Quran. Khatam atau tilawatul Quran. Kemudian belum ziyadahnya, ingin tambah. Maksud sepuluh ini gak ano nambah. Hari-hari yes, lewat begitu saja. Maka ziyadah juga perlu kita targetkan. Murojaahnya juga begitu, dan yang lainnya. Kemudian contoh misalnya silaturahim, ya ditargetkan. Birrul walidain ditargetkan. Sedekah ya ditargetkan. Salat apa semuanya ditargetkan. Kalau tidak ada target, maka Ramadan itu akan lewat begitu saja. Dan naudzubillah kalau kemudian kita di akhir atau penghujung Ramadan hanya terkenang oleh, atau kita hanya mengenang, ternasihati oleh salah satu hadis Rasulullah SAW, dan hanya penyesalan yang ada. Roghima angf,
atau celaka mereka yang sampai akhir Ramadan dipertemukan dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat itu hanya kita dapatkan di akhir Ramadan, kan nggak ada kesempatan. Padahal nggak ada jaminan untuk tahun depan kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Maka yang paling pas adalah bahwa Ramadan ini ojo-ojo. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Tahun depan mungkin nggak ketemu, naudzubillah. Pingin ini ketemu terus, padahal ben ketemu ya biasa-biasa wae. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjutkan. Poin ke 11. Lawang bal-balan we pengen bal-balan lawane sapa wae ditarget kayak latihan apa kabeh. Bal-balan. Dong sepele lho urusan ngene tok ngene tok ya. Ini yo rencanane wis wingi-wingi. Jarine Mbah Zain ngene. Gitu kayak ditikoki karo wong omah. Ana ndi, Mbah? Nek jawabane metu diluk. Mbah aku engko parane mesti ra genah. Mbuh neng warung, mbuh neng nonggo, mbuh neng endi suraro, ndak. Tapi nek ndi, Mbah? Nang masjid, genah masjid. Neng musola, apa neng multimedia, apa neng cetha. Tapi nek ndi, Mbah? Sik engko delok. Begitu pulang tekoki, piye neng diskon iki? Ya sembarang. Oh, bahkan ra mulih-mulih teka sore mungkin karena nggak ada target, nggak ada tujuan yang pasti. Al-Hadi Asyrah yang ke 11 dari fawaid zikir, pemanfaat berzikir. Annahu yurithuhul qarab minhu, al-qarbu minhu, akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ala qadri dzikrihi lillahi azza wa jalla yakunu qurbuhu minhu. Wa ala qadri ghaflatihi yakunu ba'dahu minhu. Yakunu bu'duhu minhu. Bahwa tolak ukur dekat dan jauhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Semakin banyak sering zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita akan semakin dekat dengan Allah. Tapi semakin ghaflah, semakin lupa dan semakin jarang nggak pernah zikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hati asyrah. Kemudian isna asyrah. Yang ke-12, beliau menyampaikan annahu yurithuhu dzikrallahi ta'ala kama qala ta'ala yurithuhu dzikrullah. Akan diingat atau selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka berzikirlah kamu, ingatlah kamu dengan aku, maka aku akan mengingatmu. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan wa syarafan. Kalau kemudian ternyata sekian banyak, sekian waktu, sekian umur berjalan dan kita lalui begitu saja, okay? Kemudian ternyata nih, riwayat ini mau macamnya segini setuai berarti. Di dalam hadis qudsi disebutkan man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'i dzakartu fi mala'i khairum minhum. Dan barang siapa yang mereka berzikir dengan sendirinya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengingatnya atau mengingat seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang zikirnya di tengah-tengah makhluk yang lain, komunitas yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga akan menyebut hamba tersebut di komunitas yang lebih mulia daripada komunitas yang ada, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ke-11 tadi urusannya adalah akan semakin tolak ukur dekat dan jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 ini adalah ketika kita berzikir
dalam kesendirian kita atau di tengah-tengah komunitas kita atau jamaah kita atau masyarakat kita, Allah Subhanahu wa taala pun juga akan mengingat kita dan dengan kesendiriannya atau di tengah-tengah makhluk-makhluk yang lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita semuanya. Ats-tsalits asyar annahu yurithu hayatal qalb. Dengan berzikir akan menjadikan hati kita ini hidup. Wasami itu muallif ini beliau menyampaikan mendengar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa ruhuhu ya az-zikru lil qalbi misal ma'i lis-samak. Bahwa perumpamaan zikir untuk hati kita itu adalah diumpamakan seperti ikan dengan air. Artinya hati itu akan mati ketika tidak diiringi dengan zikir, ketika tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan samak atau ikan, dia akan mati kelepekan ketika tidak berada di air. Fakaifa yakunu halus samak idza faraqal ma. Bagaimana kemudian kalau seekor ikan ini dia jauh bahkan tidak berada di air, maka dia akan mati. Begitu juga dengan hati ketika tidak diisi dengan zikir, maka lambat laun dia akan mati. Sekian banyak hati ini dibagi. Enek loro, hati yang sakit, hati hidup, hati marid, sampai terparah adalah hati yang mati. Asabi ats-tsalits asyar, yang ke-13, annahu qutul qalbi war ruh. Bahwa zikir itu sebagai makanan untuk hati dan juga untuk roh. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jism idza hila bainahu wa baina quwwatihi. Bahwa tolak ukur atau ukuran kuat dan tidaknya badan itu ya ada makanannya. Begitu juga dengan hati, dan makanan hati yang akan menguatkan hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah satu ketika melaksanakan sholat fajar, sholat subuh. Tsumma jalas, kemudian beliau berada di tempat duduknya, tempat di mana beliau sholat. Yadhkurullah ta'ala ila qaribin min intisafi an-nahar. Beliau berada di tempat itu sampai di pertengahan atau jelang siang. Tsumma iltafata ilayya, kemudian beliau menengok ke saya. Saya ini adalah sahibu, beliau ini salah satu murid beliau yang meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan perihal ini, yaitu apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sholat subuh, kemudian beliau berada di tempat sholatnya, duduk di situ zikir sampai tengah siang. Kemudian beliau menyampaikan, walau lam ataghadda al-ghada'a saqattu quwwati atau saqatat quwwati. Kalau aku tidak makan, ya kalau aku tidak makan, maka kekuatanku akan hilang. Dan sungguh bahwa kekuatan ruhku, kekuatan jiwaku, kekuatan hatiku itu makanannya adalah dengan berzikir. Dan beliau menyampaikan ini dari mulai fajar sampai dengan pertengahan tengah siang ini, itu adalah zikir yang beliau lakukan itu sebagai bentuk memberikan semangat, memberikan makan gizi untuk hati dan rohnya. Terakhir yang ke-14, annahu yurithu jala'al qalbi min sodahu kama taqaddama fil hadits. Bahwa dengan berzikir ini akan menghilangkan sodak. Sodak itu pusing. Tapi nek urusan apa jenenge ati kan ora mumet ki lah urusane karo wajalauhu. Dan solusinya untuk menghilangkan gundah gulananya hati tadi, pusingnya hati,
ya pusing ya gundah-gulana ya ruwete ati ya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup kembali al-wabil as-shaib. Sekian banyak manfaat-manfaat zikir tadi, dan di antara sekian banyak zikir-zikir atau macam-macam zikir, tertingginya adalah tilawatul Quran. Tertingginya adalah tilawatul Quran. Sebagaimana materi yang lalu, ada seorang ulama ditanya berapa banyak saya harus baca Quran, maka jawabannya adalah ala qadri sa'adatil lati turid, tergantung keinginanmu, tergantung kebahagiaan yang kamu inginkan. Berarti nek galau sumpek apa ya sudah balian enggon, mungkin tidak tahu baca Quran atau mungkin baca Qurannya kurang. Sekali lagi, ketika ditanya berapa banyak saya harus baca Quran, jawabannya adalah ala qadri sa'adatil lati turid, tergantung kebahagiaan yang ingin kamu raih. Semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak waktu kita untuk Quran, maka semakin banyak kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Sama halnya ketika kita menemukan rumah tangga kita, perasaan awet apa kuwabe kok sumpek ra karo-karuan, berarti indikatore urusan pertamane muhasabai Quran, mungkin wis suwe gak maca Quran. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.